lakukan 3M dalam keseharianmu? Yang pertama yaitu menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun apabila setelah memegang suatu barang. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Ayo terapkan protokol kesehatan demi hidup kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran pada semester 1 sudah selesai. Dan pada saat ini kita sudah mulai pembelajaran semester 2. Anak-anakku yang solih dan solihah, mudah-mudahan keadaan kalian pada pagi hari ini sehat walafiat dan kalian masih tetap semangat belajarnya. Anak-anak yang solih dan solihah, pada pagi hari ini Bu Iwin akan menjelaskan tentang pelajaran PPKN, yaitu tentang kewajiban. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pagi hari ini, kita akan belajar kembali tentang kewajiban. Tapi, pagi hari ini, kita akan belajar tentang kewajiban seorang siswa, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti kewajiban. Kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Setiap siswa mempunyai kewajiban, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kalian sebagai siswa harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Bu Iwin akan menjelaskan tentang kewajiban siswa di sekolah. Sekolah adalah tempat kalian menuntut ilmu. Di sekolah, banyak sekali aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Kewajiban sekolah antara lain yang pertama yaitu membantu kelancaran pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, kewajiban siswa di sekolah antara lain mendengarkan guru ketika guru sedang mengajar. Lalu, ketika guru sedang mengajar, siswa tidak boleh mengobrol, karena itu dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, apalagi sekarang kalian sedang pembelajaran daring, maka cara untuk membantu kelancaran pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, apabila guru kalian memberikan materi melalui video pembelajaran, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian menonton video pembelajaran tersebut sampai tuntas. Nah, dalam hal ini, kalian tidak boleh mengskip video tersebut. Lalu, selain itu, ketika guru memberikan tugas, maka kalian harus segera mengerjakannya. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah,
supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, maka seorang siswa itu sangat berperan penting dalam hal ini. Kemudian, yang kedua, kewajiban siswa di sekolah adalah ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan sekolah. Untuk hal ini, contohnya adalah apabila kalian selesai berolahraga dan kalian menggunakan alat olahraga tersebut seperti bola basket, bola tendang, ataupun peralatan sekolah yang lainnya, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus meletakkan kembali di tempatnya masing-masing. Selain itu, kewajiban kalian yang lain adalah tentang pemeliharaan gedung sekolah. Caranya yaitu dengan tidak mencoret-coret tembok, merusak meja di dalam kelas, ataupun merusak kursi yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kewajiban siswa di sekolah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Untuk hal ini, kewajiban siswa di sekolah antara lain, siswa harus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Seorang siswa harus selalu menjaga kebersihan supaya sekolah tetap terlihat bersih, asri, indah, dan nyaman. Selain itu, kewajiban siswa di sekolah untuk menjaga kebersihan yaitu dengan cara melaksanakan piket kelas. Selain itu, siswa juga harus bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban sekolah dengan cara tidak bertengkar dengan teman, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Anak-anakku yang soleh dan solihah dengan teman di sekolah harus saling hidup rukun. Selanjutnya, kewajiban siswa di sekolah adalah taat kepada guru dan kepala sekolah. Contohnya yaitu dengan cara mendengarkan nasihat dan perintah guru. Anak-anakku, ketika bertemu dengan guru atau kepala sekolah, sebagai seorang siswa, siswa harus selalu membiasakan untuk menyapa dan mengucapkan salam. Selain itu, seorang murid juga harus selalu sopan dan santun terhadap guru. Anak-anakku, itu tadi contoh kewajiban siswa di sekolah. Selain itu, siswa juga berkewajiban untuk memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Dan juga seorang siswa juga harus selalu membawa buku pelajaran yang sesuai dengan jadwalnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban siswa di rumah. Seorang anak wajib belajar, tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah. Mengerjakan tugas sekolah yang diberikan seorang guru merupakan kewajiban yang harus dikerjakan tepat waktu. Adapun contoh kewajiban siswa di rumah, yang pertama adalah belajar, mengulang pelajaran, dan mengerjakan tugas sekolah. Untuk hal ini, maka kewajiban kalian di rumah yaitu mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Dan apabila kalian diberikan tugas atau PR, maka sebagai seorang siswa harus segera mengerjakannya. Sebagai seorang siswa harus selalu menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab ya. Selanjutnya, untuk hal ini, apabila kalian ada yang tidak paham, baik itu mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru ataupun tentang tugas yang tidak kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada orang yang ada
di rumah. Kewajiban siswa di rumah yang selanjutnya adalah membantu orang tua. Seorang anak bisa membantu orang tua dengan cara mencuci piring, mengepel, ataupun memasak. Untuk anak laki-laki bisa juga membantu orang tua ya, misalnya dengan belajar menyapu ataupun membantu membersihkan halaman rumah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah dengan membantu orang tua, maka akan menumbuhkan sifat ringan tangan kepada orang lain. Selain itu juga dapat meringankan pekerjaan orang tua. Selanjutnya, kewajiban siswa di rumah adalah menjalankan perintah agama. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menjalankan perintah agama. Contohnya yaitu sholat 5 waktu. Apabila kalian di rumah, kalian bisa menjalankan perintah agama, contohnya seperti sholat dengan cara berjamaah dengan orang yang ada di rumah kalian. Ataupun kalian bisa juga dengan cara mengaji. Selanjutnya, kewajiban siswa di rumah adalah menghormati dan menghargai anggota keluarga. Seorang anak juga wajib untuk saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai sesama anggota keluarga. Maka dengan begitu, suasana rumah jadi lebih nyaman, damai, dan harmonis. Anak-anakku, itu tadi tentang kewajiban siswa di rumah. Selanjutnya, Bu Wiwin akan menjelaskan tentang kewajiban siswa di masyarakat. Anak-anak, banyak sekali contoh kewajiban yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan di masyarakat, baik dalam bentuk hobi atau kegemaran, ataupun kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih, asri, aman, dan nyaman. Dalam hal ini, jika kita ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, maka harus ikut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena apabila lingkungan rumah kita kotor, maka itu dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, apabila kita membuang sampah sembarangan, misalnya seperti di sungai, itu sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yaitu dapat menimbulkan banjir. Yang selanjutnya yaitu ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anakku, kalian apabila di lingkungan kalian sedang mengadakan kerja bakti, maka tugas kalian bisa ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Yang selanjutnya, kewajiban di masyarakat adalah berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik pada tetangga, misalnya menolong tetangga yang kesulitan, menjenguk tetangga yang sedang sakit, berbagi makanan yang berlebih dengan tetangga, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi penjelasan tentang contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang dampak melaksanakan kewajiban. Bu Wiwin mengingatkan kembali bahwa tugas kalian sebagai seorang siswa harus selalu melaksanakan kewajiban, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, maka akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pertama,
Bu Iwin akan menjelaskan tentang dampak melakukan kewajiban di lingkungan sekolah. Tadi Bu Iwin sudah menyebutkan contoh kewajiban di sekolah. Antara lain yang pertama yaitu menghormati guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan perabotan sekolah. Tadi juga Bu Iwin sudah menjelaskan tentang bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Apabila kalian melaksanakan kewajiban tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dan disiplin, maka akan ada dampaknya. Yang pertama yaitu akan terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan damai. Yang kedua, akan terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan asri. Sedangkan dampak apabila kalian melakukan kewajiban di lingkungan rumah, yaitu yang pertama, dapat terciptanya keluarga yang rukun, tentram, dan damai. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir, apabila kalian melakukan kewajiban di rumah, maka anggota keluarga yang di rumah bisa saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Selanjutnya, dampak melakukan kewajiban di lingkungan masyarakat. Antara lain, yang pertama, terciptanya lingkungan yang aman dan sejahtera. Yang kedua, terciptanya lingkungan yang rukun dan damai. Dan yang terakhir, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan tentang kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mari anak-anakku semuanya, kita tutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.